ada yang pernah ke Spanyol nggak? Kalau belum pernah, yuk kita jalan jajan bareng hari ini. Foodies, Ladislao, cowok asli Spanyol yang lama tinggal di Indonesia ini lagi rindu kampung halaman nih ceritanya. Makanya dia pengen makan makanan receh tapi yang ala Spanyol. Emang ada ya di kawasan Kemayoran gini? Ini mah kampungnya orang Betawi senior. Wah, beneran nyasar ini nih. Foodies, ini dia JLS Pollo. Nikmati sensasinya, rasakan ayam Spanyol. Rasanya mantap. Langsung aja kita ke dalam yuk. Spanyol? Spanyol? Ada Spanyol? Wah, Foodies, yang punya orang Spanyol sama satu kampung halaman. Ven aquí. ¿Me puedes decir un poquito del pollo este, cómo lo has hecho? Wah, nggak cuma ketemu makanan asli Spanyol, ternyata yang jualan juga impor dari negeri Matador juga nih. Namanya David Jimenez, sang pemilik warung sekaligus juru masaknya. Asik-asik ketemu teman satu kampung nih Ya. Aku orang Spanyol tapi nggak bisa masak. Nggak bisa? Gede di sini soalnya. Bisa makan ya? Bisa makan aja. Langsung aja. Ayo Foodies, let's go. Kita dikasih tahu cara masaknya. Menu pertama yang mau dibuat namanya Pollo al Ajillo alias ayam bawang putih. Coba kita lihat ya. Ladislao bakal bantuin atau malah bikin kacau nih. Oke. Oh, ditaburin gitu aja. Bawang merahnya juga. Sedikit garam aja. Oke. Nggak lama ini. 5 menit aja ya. Nah, ayam yang dimasak sama Ladislao ini udah setengah matang ya Foodies. Sebelumnya David udah kasih bumbu garam dan lada hitam, kemudian digoreng dengan minyak zaitun. Waduh, ini sih mahalan minyak nih ketimbang ayamnya. David sengaja pakai minyak zaitun biar kental cita rasa Spanyol dan tentunya pasti lebih enak. Dan Foodies, sedikit informasi, masakan Spanyol mostly ya itu kuat banget dengan rasa garlicnya atau bawang putihnya dan bawang merahnya ya. Jadi emang 11-12 sama masakan Indonesia sebenarnya. Pollo al Ajillo alias ayam bawang putih ini udah matang Foodies. Wanginya mantep nih, tinggal ditata di piring bersama nasi, sambal, lalap, dan bawang goreng. Wah, ini sih ayam Spanyol dengan cita rasa Indonesia ya. Cocok nih kayaknya buat lidah kita. Menu favorit lain di sini ada ayam panggang, namanya pollo alas. Ayam yang sudah diberi bumbu berbagai macam rempah ini kemudian diolesi dengan minyak dan mentega lalu dipanggang dengan oven Foodies. Tada! Ayam ala Spanyol dan unik siap disantap. Looks like delicioso. Oke Foodies, kita cuci tangan dulu, ya kan? Sebelum kita santap ini. Ay, qué bueno, Dios! Pollo las. Pollo alas, pollo al ajillo. Yeah. Duh, katanya orang Spanyol, tapi kok doyan banget sama sambal. Keren ya Foodies, lidahnya kayak udah adaptasi nih sama makanan receh ala Indonesia. Satu pedas ya. Nanti. Ini yang saya kangen. Itu baru saya gigit. Itu langsung kuah-kuahnya dari olive oilnya, minyak zaitunnya itu terasa banget. Kita coba cocok pakai Duh, sambal mantul Foodies. Kesampean juga ya kepengenan Ladislao buat nyicipin masakan Spanyol. Makin pas karena ada sentuhan Indonesia yakni nasi dan sambal. Jadi kalau menurut saya guys, kalau yang sambal merahnya enak, tapi karena saya suka pedas, saya lebih milih yang hijau. Ternyata selera Spanyol dan Indonesia bisa ketemu ya dalam satu piring. Emang sih kalau soal makanan enak pasti bisa bikin perut siapa saja happy, apalagi kalau harganya receh.
Ya, satu porsi ayam bawang putih lengkap dengan nasi ala Spanyol ini harganya cuma Rp20.000 foodies. Nah, kalau ayam panggang pakai nasi hanya Rp25.000. David, makanannya enak banget. Tapi churros gimana churros? Saya mau coba churros. Ya, Bisa enak. ajarin buat? Ya. Bisa? Nah, foodies pasti udah kenal kan sama kudapan dari Spanyol yang satu ini? David juga bisa nih bikin churros. Kita lihat yuk caranya. Adonan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan garam dimasukkan dalam alat pembuat churronya nih. Putar sedikit dan churronya udah langsung terbentuk. Boleh coba nggak? Coba aja. Oh, pelan-pelan harus? Oke. Selanjutnya tinggal digoreng aja foodies. Proses ini sebenarnya yang paling sulit nih. Kita harus bisa menentukan suhu yang pas supaya mantep rasanya. Enak. Nah, ini adalah gula dan kayu manis, ya kan? Iya. Nah, dia kalau misalkan lagi panas, itu dia harus langsung masukin ke sini, biar dia tuh menyerap si kayu manis dan gulanya di churrosnya. Churros klasik ala Spanyol dengan saus coklatnya. Aduh, ini asli beneran menggugah selera foodies. Eits, sabar ya, kita bikin satu lagi nih. Ada Churros Bites. Sesuai namanya, churros dipotong kecil biar bisa masuk mulut dalam satu gigitan foodies, alias disebut bites. Kemudian diberi selai coklat dan taburan bola crispy vanilla. Bueno. Kita cobain ya guys. Wah, oye, esto está muy bueno de verdad. Wah, emang kalau orang Spanyol yang buat, Masya Allah bedanya. Coklatnya nggak bikin enak, enak banget. Churros Bites-nya sekarang kita cobain churros klasiknya atau originalnya. Celup-celup. Ah, dicelup begini. Udah begini, baru dimasukin. Oh iya, coklatnya diferente, está bueno. Coklatnya emang beda, enak banget ini. Coba ya. Waduh, beneran emang seenak itu ya. Aduh, makannya sampai meremelek Enak gitu, banget. foodies. Bagi dong. Churrosnya ini garing di luar loh, tapi lembut banget dalamnya. Apalagi ada sensasi kayu manis, bikin rasanya semakin enak. Terus nih dicelup ke saus coklatnya. Waduh, delicious foodies. Dan foodies, ini cuma 15.000 bisa membuat saya seperti pulang kampung. Jadi nggak perlu mahal-mahal beli tiket pulang kampung, tinggal datang ke sini, pesen churros pakai coklat, harganya merakyat, rasanya Masya Allah enak kali. Rasanya enak, harganya juga receh. Mantep kan? Ada juga nih churro yang harganya cuma 5.000 foodies. Isinya satu buah dengan saus dan topping sesuai selera kalian. Nah, kalau bingung pilih yang mana, bisa cobain filled churros yang diisi berbagai macam selai. Harganya 10.000 aja. Wih, mantul! Tapi meski harganya receh, lidah nih bisa diajak keliling dunia ya foodies. Keren ya? Sampai ke Spanyol lagi. Perfecto! Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Makan lagi. Foodies, rasa dunia yang mau kita cobain berikutnya super unik. Ayo, pernah nyobain gak olahan kuliner dari benua Afrika? Nah, yakin deh pasti sebagian besar belum pernah kan? Nah, di Jakarta nih ada warung makan yang menyediakan kuliner otentik Afrika, tapi disajikan dengan sistem ala warteg. Unik ya? Nama tempatnya African Food Center Wanyi Newi. Saya dapat info kalau di sini menjual
berbagai macam masakan khas dari Afrika. Enak gak ya? Langsung aja ya, kita masuk kayak apa sih makanannya? Wah, ternyata benar foodies, konsep penyajian makanan di sini mirip banget ya sama warteg. Masakan-masakannya berjejer di balik kaca, jadinya sistem touchscreen gitu. Alias tunjuk kaca etalase kalau mau pilih makanan. Eits, nggak cuma makanannya yang asli, pemiliknya juga asli loh dari Afrika. Warung yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini awalnya menyasar pendatang-pendatang dari Afrika yang banyak bermukim di kawasan Tanah Abang foodies. Tapi nggak disangka, banyak juga orang Indonesia yang menyukai masakan khas Afrika di warung ini. Warung makan ini menyajikan masakan khas dari negara-negara Afrika Barat seperti Nigeria, Benin, dan Burkina Faso. Pertama ada tomato stew, yaitu rebusan berbahan dasar tomat yang segar yang dicampur dengan daging sapi ataupun ayam. Selanjutnya okra soup, yakni sayur berbahan dasar okra atau bendi yang dicampur kikil dan juga usus sapi. Nah, bagi pecinta pedas boleh loh buat nyobain salad soup. Terbuat dari ubi dan ikan kering yang disuir-suir foodies. Waduh, kalau ngeliat penampakannya seger banget ya, pedas-pedas gimana gitu. Untuk yang suka pahit, ada bitter leaf soup atau daun pahit Afrika. Biasa juga dijadikan obat buat penyakit diabetes. Berikutnya, egusi soup. Bahan utamanya cukup unik nih, yakni dari biji melon atau labu yang dikeringkan dan digiling halus. Biji ini kaya loh akan protein foodies. Ada juga ogbono soup yang sama-sama terbuat dari biji buah ogbono. Waduh, makin penasaran nih jadinya ya. Nah, di sini ada beberapa varian nasi nih. Pertama, nasi goreng Afrika, tetapi warnanya kuning, mirip dengan nasi kuning asli Indonesia ya. Yang kedua, ada jollof rice. Nasi yang dimasak dengan tomat dan pasta tomat foodies, sehingga warnanya coklat-coklat kemerahan gitu. Favorite menu di sini. Kalau favorite menu buat orang Indonesia suka makan sini, kailan vegetable soup ya, sama tomato stew. Tapi kalau kita orang Afrika, favorit kita ini namanya bitter leaf soup. Bitter leaf. Ya, daun pahit. Kan ada daunnya di sini, cuma orang Indonesia pikir ini obat. Kita proses ini dan pakai ini buat masak sup. Foodies, ternyata ada pengganti nasi nih untuk karbohidratnya, namanya fufu. Aduh, nah loh apalagi ini? Nah, kita kasih bocorannya ya. Fufu adalah makanan pokok asal Afrika yang biasanya terbuat dari singkong. Namun bisa juga dibuat dari tepung jagung atau tepung gandum atau tepung pisang. Unik banget ya. Nah, untuk memakan fufu ini ternyata tidak asal ambil langsung makan aja foodies. Ada caranya. Nah, ini pertama kali saya makan masakan Afrika. Jujur ini pertama kali jadi saya tidak tahu rasanya seperti apa. Kita coba. Oke. Pakai egusi lagi, egusi supnya. Seperti itu makannya. Lanjut, kita cobain vegetable soupnya. Mirip seperti sayur singkong. Mirip. Sama juga seperti egusi, dia agak sedikit pedas. Tapi ya pedasnya itu bukan pedas cabai ya. Kalau pedas cabai kan kurang enak gitu. Tapi kalau ini tuh pedas rempah. Jadi ke badan itu langsung hangat ini. Jadi semakin penasaran ya foodies. Dari mimik wajahnya sih sampai meremelek gitu. Kayaknya enak nih. Yang terakhir menu favorit di sini nih, okra soup. Okranya saya belum terbiasa ya makan ini ya. Karena agak sedikit kayak ada getahnya gitu ya. Okra punya nama lokal kacang lendir foodies. Bukan tanpa sebab, soalnya isiannya okra ini memang berlendir dan gak lengket. Bagi yang belum terbiasa makannya pasti agak sedikit unik. Cuman ya, makanan ini super sehat loh foodies dan mengandung banyak nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita. Kalau saya cukup cocok dengan masakan dari Afrika ini. Ini coba ikannya aja gitu. Gede banget bos ikannya bos. Nah, log ikannya ini nih, lazis banget. Mirip-mirip ya sama ikan goreng ala Indonesia kalau dilihat-lihat. Walau digoreng kering, rasa gurih ikannya tetap terjaga dan sama sekali nggak bau amis.
karena ini bumbunya juga meresap banget. Cocok nih dimakan bareng sayur ya. Kalau ikannya itu rasanya seperti ikan goreng pada umumnya, tidak ada bumbu, kemudian hanya dikasih garam atau dikasih perasan jeruk saja lalu digoreng. Selain masakan, beberapa bahan-bahan dan bumbu masak asal Afrika ini juga dijual foodies di sini. Jadi bagi kalian yang lagi belajar masakan Afrika, cus bisa langsung datang ke sini. Dijamin komplit plit-plit. Ini dia salah satu makanan receh rasa dunia, tapi dijamin rasanya enggak recehan. Hai foodies, sore ini David Janskap mau nyobain kuliner peranakan Indische Nederlander alias Belanda peranakan. Oke foodies, sekarang saya lagi ada di Cideng, Jakarta Pusat. Dan ini adalah rumah peninggalan kolonial Belanda. Dan uniknya lagi, di sini mereka menjanjikan makanan kuliner peranakan dari Indonesia dan Belanda. Penasaran pengen tahu kayak apa? Yuk, kita cobain. Masuk ke Huizi Trively atau Rumah Trively, kita seolah masuk dalam lorong waktu loh. Kayak suasana tempo dulu ala Belanda ya, kental banget rasa. Dari interiornya sampai ornamen. Menarik nih foodies, lidah kita juga bakalan diajak menjelajah ke masa lampau nih. Yuk kita intip yuk kuliner peranakan Indonesia Belandanya. Bakalan cocok gak nih ya kira-kira sama lidah David yang juga blasteran Belanda? Oke foodies, penasaran seperti apa kuliner yang di sini? Saya penasaran. Ditunggu ya bro. Siap. Wih, menggiurkan nih, ada bistik Jawa, ayam rempah, Trively Chateaubriand ala Jardinier, dan Poffertjes. Aduh, namanya bikin belibet nih. Ini kira-kira rasanya bakalan seunik namanya nggak sih? Enak banget. Dagingnya soft, empuk, tender juga. Nikmat bingit perpaduan daging ala Eropa dengan saus kayak rempah khas Indonesia. Ini asli beneran memanjakan lidah. Ini adalah ayam bumbu rempah. Jadi sama, ini juga campuran antara makanan Indonesian dan juga makanan Western. Bedanya yaitu Indonesianya dari nasi dan juga dari bumbu-bumbu rempahnya. Tapi cara masaknya lebih ke cara-cara ke Western. Menu ayam rempah bersahabat banget nih kayaknya sama lidah Indonesia. Soalnya ada nasi putihnya. Ayamnya juga kayak rempah, dijamin enak pakai banget. Wow. Oke foodies, ini saya penasaran nih. Bagaimana cara masaknya bisa seenak ini? Bagaimana kalau kita ke dapur? Yuk. Hihi, tahu aja nih David kalau foodies itu juga kepo sama cara masaknya. Ya udah, kita langsung intip aja yuk ke dapur ya. Kita masak ayam rempahnya dulu ya foodies, salah satu menu favorit di sini. Karena bumbunya juga ini udah diracik sendiri. Dan itu spesial yang nggak boleh dikasih tahu ya. Daging ayamnya diiris dulu biar bumbunya mudah meresap. Kemudian taburi dengan bumbu rempah ala Huizi Trively. Lanjut kita panaskan minyak dalam pan dan masak ayamnya ya. Beri mentega dan tambahkan bumbu rempahnya lagi. Masak-masak sebentar, kemudian ayam rempahnya udah siap deh buat disajikan. Sip, menu kedua ada Trively Chateaubriand ala Jardinier. Wih, kita siapkan daging sapinya dulu ya. Pukul-pukul dulu daging sapinya sampai lembut, lalu lumuri dengan saus ala Trively dan merica foodies. Kemudian masak dalam pan yang udah diberi mentega. Steak Eropa itu dia bukan di grill kayak American style, tapi European style tuh dia digoreng steaknya. Oke deh, sip, daging udah matang. Aduh, wanginya sedep. Tinggal dipotong-potong nih foodies dan disajikan dengan sayur, kentang, dan saus jamur. Waduh, jadi gimana nih? Kalian mau pilih yang mana kayaknya? Pasti bingung, soalnya semuanya enak. So come and take a